"Mana Saman?" teriak beberapa orang di antara mereka yang jadi panik. "Ya, mana Saman?" berseru yang lainnya. "Saman telah melarikan diri," berseru yang lainnya lagi. "Bukan," bantah yang lainnya. "Lalu kemana Saman?" desak yang tadi menuduh Saman melarikan diri. "Dia justru telah dilarikan seseorang. Waktu kita tengah menyaksikan jalannya pertempuran itu, telah dipergunakan kesempatan ini oleh seseorang buat menculik Saman." "Tidak mungkin," bantah yang seorang lainnya. "Mengapa tidak mungkin? Saman dalam keadaan terluka berat dan parah sekali, sampai untuk bicara saja dia sudah tidak bisa. Lalu apa gunanya orang itu menculik Saman?" Beberapa orang di antara mereka yang telah panik sekali, segera berlari-lari ke sekitar tempat itu sambil berseru-seru tidak terlihat bayangannya, dan juga tidak terdengar sahutannya. Saman telah hilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas. Jika memang Saman melarikan diri, hal ini tidak mungkin, sebab dia telah terluka begitu parah, keadaannya tengah sekarat. Tetapi tidakkah bisa saja terjadi bahwa semua itu hanya sandiwara Saman belaka? Sebenarnya tidak separah itu lukanya. Jika memang diculik, lalu siapa yang menculiknya, dan dibawa kemana Saman sehingga tidak terlihat di sekitar tempat itu? Semua tanda tanya itu telah berkecamuk di dalam hati belasan orang tersebut, termasuk ketiga muda-mudi di balik batu besar. Megarani menarik lengan kanan Jambu Nada saat melihat pemuda itu akan bergerak mencari Saman. "Kakang, lebih baik kita tetap di sini. Kita tidak tahu ada apa dengan orang tua yang bernama Saman itu." Bisik Megarani menatap Jambu Nada. Aku penasaran kemana orang tua itu," balas Jambu Nada berbisik. "Kakang, kita tidak tahu Saman itu pergi kemana." Bisik Nilam Dewi di samping Megarani. "Iya, jawab Jambu Nada lirih. Akhirnya Jambu Nada mengurungkan niatnya itu. Sedangkan wanita yang memakai baju warna hijau pucuk daun telah berlari-lari ke sana kemari sambil memanggil-manggil Saman. Dan dia berusaha untuk mencari terus, sampai dia kembali dengan putus asa, mukanya berkeringat dan tampak lukanya telah mengucurkan darah lagi, karena dia telah mempergunakan tenaga yang terlalu berlebihan. "Nihil," katanya dengan lesu. "Tidak ketemu?" tanya yang lainnya dengan penuh kekhawatiran. Setelah bertempur, muka Datuk Api telah memerah seperti kepiting direbus, begitu juga dengan kulit di bagian lain dari anggota tubuhnya. Sinar yang memancarkan dari kulitnya yang merah itu semakin terang menyilaukan. Dia berpikir, jika saja Askara bermain licik, dengan mempergunakan bantuan kodok putihnya buat membantunya, maka Datuk Api bermaksud akan berlaku nekat, buat mati bersama. Karena dari itu, walaupun dia telah mengerahkan seluruh kepandaian dan tenaga dalamnya, toh matanya telah dipentang lebar-lebar, dia mengawasi dengan sikap bersiap-siap karena dia khawatir kalau nanti kodok putih itu tiba-tiba begitu saja menerjang kepada dirinya. Askara walaupun merasa berat buat merubuhkan lawannya, akan tetapi tidak terpikir buat mempergunakan kodok putihnya. Dia tetap hanya mengandalkan kekuatan tenaga dalam dan ilmunya, di mana dia berusaha untuk merubuhkan Datuk Api. Hanya saja sulitnya, memang kepandaian mereka berimbang, dan Askara menyadarinya. Walaupun mereka bertempur selama 3 hari 3 malam, tentu di antara mereka tidak akan ada yang rubuh, dan besar kemungkinannya mereka pun hanyalah akan sama-sama kehabisan tenaga dan akhirnya terluka hebat, kemudian mati bersama juga. Sedangkan urusan lenyapnya Saman tidak diketahui mereka, dan juga beberapa orang di antara mereka telah mencari Saman ke sana kemari, dan semua itu tidak diketahui oleh Askara maupun Datuk Api. Belasan orang tersebut mengharapkan pertempuran antara Askara dan Datuk Api dapat segera diselesaikan dengan kemenangan Askara, karena mereka ingin meminta petunjuk dan juga pertolongan dari Askara, guna mencari jejak Saman. Mereka yakin bahwa Saman telah diculik oleh seseorang yang memiliki kepandaian sangat tinggi karena Saman telah lenyap dari tempat di mana mereka beramai berada. Wanita yang memakai baju warna hijau pucuk daun telah mencari di sekitar tempat itu, tetap saja penyelidikannya itu nihil.
Malah waktu itu, di waktu wanita berpakaian hijau tersebut tengah berada di tempat yang terpisah puluhan tombak dari kawan-kawan dan tak terlihat oleh Jambu Nada, Megarani dan Nilam Dewi karena terhalang jarak pandang. Wanita itu melihat sesuatu yang agak luar biasa. Di bawah sebatang pohon tampak menggeletak sebuah sepatu yang sudah agak rusak, dan dilihat dari bentuknya wanita berbaju hijau tersebut segera mengenali, itulah sepatu Saman. Cepat-cepat wanita berbaju hijau itu telah menghampiri sepatu itu, diambilnya dan diperiksanya, tapi waktu wanita berbaju hijau tersebut mengamati sepatu tersebut, tiba-tiba didengarnya suara orang tertawa dingin. Terkejut bukan main wanita itu memutar tubuhnya. Dia mengawasi ke arah belakangnya itu dengan penuh tanda tanya dan rasa takut, sebab tidak dilihatnya seorang manusia pun di sekitar tempat itu, walaupun kemudian dia telah mengawasi ke sekitar tempat itu dengan teliti. Tangannya yang memegang sepatu Saman tersebut gemetar. Dia bermaksud ingin cepat-cepat kembali berkumpul dengan kawannya, tetapi belum lagi dia melangkah. Waktu itu justru telah didengarnya kembali suara tertawa tersebut, dingin dan menyeramkan sekali. Wanita berbaju hijau itu telah mengawasi sekelilingnya lagi. Tetap saja dia tidak melihat seorang manusia pun juga, tubuhnya tambah menggigil. Malah dia sampai berpikir apakah dia telah bertemu dengan hantu? Cepat-cepat dia ingin berlari kembali ke tempat di mana belasan orang kawannya berada. Hanya saja, baru satu langkah, tiba-tiba didengarnya lagi suara tertawa dingin tersebut, dan malah yang lebih hebat, pundaknya telah ditepuk seseorang, agak sakit. Wanita berbaju hijau pucuk daun itu telah menjerit kecil sambil menoleh dengan ketakutan dan dia tidak melihat seorang manusia pun juga. Perasaan takut yang menguasai diri wanita ini bertambah hebat. Siapa kau? Mengapa tidak memperlihatkan diri? Tanya wanita itu. Suaranya gemetar menahan rasa takut yang menyerang hatinya. Terdengar suara tertawa dingin lagi. Wanita berbaju hijau itu tambah ketakutan. Dia menduga tentu yang tengah mempermainkan dirinya adalah hantu, karena bukankah walaupun dia sampai ditepuk pundaknya tetap saja dia tidak bisa melihatnya? Kau manusia atau hantu? Tanyanya dengan suara yang gemetar. Terdengar suara tertawa dingin itu lagi dengan nada yang semakin menyeramkan. Jika aku hantu, apa yang ingin kau lakukan? Jika aku manusia, apa yang ingin kau perbuat? Mendengar pertanyaan tersebut, seketika wanita berbaju hijau pucuk daun tersebut menyadari, tentu yang tengah mengganggunya itu adalah manusia. Bukankah dia bisa berkata-kata sejelas itu? Mengapa kau tidak keluar memperlihatkan diri? Mengapa kau seperti manusia pengecut yang hanya bisa menyembunyikan diri belaka? Kata wanita itu lagi, karena dia sengaja memancing kemarahan orang itu, agar dia muncul memperlihatkan diri. Aku sudah sejak tadi memperlihatkan diri. Hanya saja sayang benar, kau memiliki mata. Namun matamu itu buta tidak bisa melihat. Wanita berpakaian hijau itu telah menoleh lagi memandang sekelilingnya. Akan tetapi dia tetap saja tidak melihat seorang manusia pun di sekitarnya. Kau berada di mana? Tanyanya dengan suara yang tergetar. Sedangkan sepatu Saman yang tadi telah digenggamnya dilemparkannya ke samping. Dia membuangnya jauh-jauh. Aku berada di sini, menyahuti orang itu, dan berbareng dengan perkataannya itu, terasa pundak wanita itu telah ditepuk lagi oleh seseorang. Walaupun bagaimana rasa takut yang mencekamnya, toh kenyataannya wanita ini sesungguhnya memiliki kepandaian yang lumayan, hanya saja dia tengah terluka di dalam. Tetapi tetap saja dia memiliki kegesitan. Begitu merasakan pundaknya ditepuki lagi, dia segera memutar tubuhnya. Memang dia tidak bisa dilihatnya dengan jelas. Akan tetapi sempat juga dia melihat berkelebatnya sesosok tubuh, dan kemudian lenyap. Wanita itu segera menyadari, bahwa yang mengganggunya bukanlah hantu yang diduganya melainkan seorang manusia yang memiliki peringan tubuh sangat tinggi. Maka segera juga dia berseru, kau perlihatkanlah dirimu, mari kita bicara apa maksudmu sebenarnya menggangguku.
Aku tidak mengganggumu dan juga tidak pernah menyembunyikan diri. Aku berada di sini, menyahuti orang itu.